Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Yang pertama kita bahas, benarkah tidak ada kebenaran sehingga semua agama ditolak termasuk Islam, semua keyakinan ditolak karena tidak ada kebenaran? Apakah sikap itu benar? Karena argumennya itu, dia bilang karena tidak ada kebenaran satu, semua salah, semua nggak benar, termasuk Islam nggak benar, semua nggak benar. Ya, bagaimana membuktikan bahwa ada kebenaran? Ini seperti seolah-olah jawabannya sulit padahal gampang. Ini ilmu mudah, cuma kalau kita memperhatikan sebetulnya gampang. Dia bilang tidak ada kebenaran satupun, jadi tidak ada kebenaran, jadi semuanya tidak benar, jadi semuanya ditolak, ya. Termasuk diri kita sendiri tidak benar. Nah, di situ nggak usah jauh-jauh bahas ini bahas itu, bahas dulu dirinya ada atau tidak, saya ada atau tidak, tidak ada, berarti dia tidak meyakini dirinya ada. Kalau seseorang tidak meyakini dirinya ada, berarti sakit, harus diobati. Caranya gimana? Ditempeleng, biasanya pipinya ditampar. Kalau bilang pok, terus dia, lo kenapa nampar? Lo kenapa? Sakit? Iya sakit. Lo katanya Anda tidak ada. Anda nggak yakin bahwa diri Anda ada. Anda tidak ada. Kalau Anda tidak ada, berarti tidak ada rasa sakit. Tamparan juga tidak ada. Kalau keberadaan ini, kalau Anda tidak ada, berarti tiada, kosong. Atau disiram air, lalu dia menghindar. Loh, kenapa menghindarkan? Anda tiada. Jadi tidak pakai omongan, pakai kenyataan aja, ditegur lagi. Nah, kalau dia bilang saya ada, nah, adanya Anda benar apa enggak? Anda ada, iya benar enggak Anda ada? Benar Anda, berarti ada kebenaran. Gampang kan? Jadi nggak usah jauh-jauh ke diri dulu. Ada nggak dirinya? Ada. Benar nggak dirinya? Ada. Benar. Berarti ada kebenaran. Jadi patahkan argumennya dulu. Dia bilang tidak ada kebenaran. Ada, buktinya apa? Anda ada. Benar nggak ada Anda ada? Benar, berarti ada kebenaran. Oke. Terus yang kedua, sikap kedua, diterima semua dengan argumen karena semuanya benar. Islam benar, Yahudi benar, Kristen benar, Hindu, Buddha benar, di umat Islam Syiah benar, Ahlu Sunnah benar, Wahabi atau Salafi benar, percaya Nabi benar, tidak percaya, dan semuanya dianggap benar. Jadi diterima semua. Jadi bisa begini, sekarang ini, saat ini saya adalah Muslim sekaligus Nasrani, sekaligus Yahudi, sekaligus Syi'i, sekaligus Sunni, sekaligus ateis, sekaligus dan lain-lain. Bisa begitu? Diterima semua karena dia bilang semuanya benar. Bagaimana membatalkan? Secara umum masyarakat ya, baik awam sekalipun bisa apa? Pakai hukum akal. Tadi kan yang pertama, saya ada atau tidak? Saya ada, itu hukum akal.
Terus hukum akal yang kedua untuk membatalkan sikap kedua adalah semua benar, jadi diterima semua pertentangan. Adalah hukum akalnya adalah apa? Dua pertentangan tidak dapat dikumpulkan, atau dua pertentangan tidak dapat berkumpul pada tempat, waktu, sisi atau segi yang sama. Misalkan sekarang saya di sini ada dan tiada, tidak ada, bisa nggak? Karena satu tempat, ya, tempatnya sama sih, waktunya sama. Tapi kalau lain tempat bisa. Sekarang saya ada di sini, tapi tiada di sana. Tuh, dua pertentangan bisa ketemu, yaitu apa? Ada dan tiada. Atau lain waktu. Saya di sini ada sekarang, tapi tiada kemarin. Lain waktu. Jadi kalau lain tempat atau lain waktu, ada dan tiada bisa ketemu. Tapi masalahnya di sini, saya sekarang ini adalah Muslim sekaligus Nasrani sekaligus Yahudi, atau saya Muslim Syi'i sekaligus Sunni, itu tidak bisa. Tapi kalau lain waktu bisa. Misalnya saya mu'alaf baru 5 tahun misalnya. Saya Muslim sekarang dan Nasrani 6 tahun yang lalu, beda waktu. Saya Muslim sekaligus Katolik, nggak bisa. Terus sisi yang sama apa misalkan? Ini adalah atas sekaligus bawah pada sisi yang sama. Atau yang lebih gampang, contoh, saya adalah ayah bagi anak saya sekaligus anak bagi anak saya. Bisa nggak? Pada sisi yang sama, yaitu di saya. Tapi kalau di sisi yang lain boleh, bisa ketemu. Yaitu saya adalah ayahnya anak saya dan anaknya ayah saya, bisa ya. Beda sisi, yaitu ayah dan anak. Tapi kalau saya adalah ayahnya anak saya sekaligus anaknya anak saya, nggak bisa. Jadi kembali ke hukum akal, ini dasar. Dua pertentangan nggak bisa berkumpul dalam tempat yang sama, atau waktu yang sama, atau sisi yang sama. Jadi kalau dibilang semua pertentangan di sikap yang kedua ini, semua pertentangan diterima semua karena semuanya benar, padahal ini pertentangan, mana bisa dikumpulkan diterima. Itu batal dengan sendirinya dengan argumen tadi. Dua pertentangan tidak bisa berkumpul pada tempat yang sama, atau waktu yang sama, atau segi atau sisi yang sama. Ya. Sekarang sikap ketiga. Bagaimana kalau sikap ketiga? Jadi di lotre itu semua pertentangan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau Syiah, Sunnah dan lain-lain. Percaya Nabi, tidak percaya Nabi, percaya akhirat, tidak percaya akhirat, percaya imam, tidak percaya imam, percaya imam ditetapkan Allah, tidak percaya imam ditetapkan Allah atau dengan musyawarah, sebagainya. Itu semuanya adalah pertentangan. Percaya Nabi Masum dan tidak percaya Nabi Masum dan sebagainya. Semua pertentangan-pertentangan itu disikapi dengan cara di lotre. Nah, bagaimana? Trek keluar Islam, ternyata kebenaran. Terus saya Muslim, karena yang keluar Islam saya
beragama Islam, ternyata kebenaran ada di Yahudi misalnya. Ya udah, karena yang lotre keluarnya Islam. Contoh, saya kalau pada kenyataannya itu lotre dalam permainan, lotre dalam kenyataan apa ya? Saya ditanya, antum beragama apa? Islam. Kenapa milih Islam? Saya jawab, karena orang tua saya beragama Islam. Saya dilahirkan oleh orang tua yang beragama Islam. Terus kata si penanya, untung antum beragama Islam, lahir dari orang. Coba kalau lahir di Bali oleh orang Hindu, itu pasti beragama Hindu. Gitu. Karena antum memilih agama itu karena ngikut orang tua, bukan karena pemahaman antum atau keyakinan, kesadaran antum memahami kenapa antum bermazhab apa, Ahlus Sunnah wal Jamaah misalnya. Kenapa milih Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena orang tua saya bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wow. Jadi antum nggak paham kenapa, apa Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak paham. Nah, terus bagaimana sikap kita terhadap di lotre ini, sikap. Jadi lotre itu apa? Melebihkan sesuatu, nah ini logikanya. Melebihkan sesuatu yang tidak memiliki nilai lebih, sekaligus menolak sesuatu yang memiliki nilai lebih. Melebihkan sesuatu yang tidak memiliki nilai lebih, misalnya saya beragama Hindu karena orang tua saya Hindu, ternyata kebenaran ada di Buddha misalnya. Karena itu nggak ngikut Buddha, nah ngikut orang tua. Saya memilih Katolik atau saya sebagai Nasrani karena saya dilahirkan oleh orang tua. Ternyata kebenaran ada di Islam. Ya, saya tetap pilih karena saya ngikuti orang tua. Berarti itu apa? Melebihkan Hindu yang tidak punya nilai lebih, maksudnya nilai kebenaran, sekaligus menolak Islam yang punya atau memiliki nilai kebenaran. Jadi sikap di lotre sama. Afwan. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ajal farajah. Bismillah. Li Khamsatun fi dina Hawabail Hatimah Al-Mustafa Murtada وابنهما وفاطمة لخمسة أوتيها حر الوفاء الحاكمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة لخمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. تقبل يا الله، تقبل يا الله، تقبل يا الله كريم بحق محمد وآل محمد بحق الزهراء. اللهم صل على محمد.
Alhamdulillah.